Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan, yaitu tentang Eurobond ya. Nah, kemarin aku udah banyak membahas tentang Euro currency ya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang Eurobond ya. Nah, Eurobond ini seperti kita lihat di sini namanya bond itu adalah obligasi ya. Nah, jadi Eurobond ini sebenarnya definisinya adalah obligasi yang didenominasi ya dalam mata uang yang bukan asli negara asal penerbit ya. Jadi dia didominasi dengan mata uang negara lain ya. Oke, akan aku jelaskan lebih lanjut ya. Seperti ini contohnya. Misalkan ada perusahaan A ya. Oke, perusahaan A atau PTA gitu ya. Nah, PTA ini misalkan adalah PT yang dia dari US. Misalkan dia awalnya dia membuka usaha di US gitu ya. Nah, lalu dia mengembangkan cabangnya dan membuka cabangnya di Australia misalkan gitu ya. Nah, jadi dia pergi ke Australia untuk membuka cabang di situ ya. Nah, PTA gitu ya. PTA. Nah, ketika PTA ini ceritanya melakukan transaksi gitu ya, melakukan transaksi, misalkan dia di Australia, dia melakukan transaksi dengan Malaysia gitu misalkan, andai kata ya gitu ya, contoh aja gitu, Malaysia. Nah, ketika dia melakukan transaksi dengan Malaysia, PTA ini membutuhkan ringgit ceritanya ya, dia membutuhkan Malaysia ringgit untuk membayar transaksinya dengan Malaysia. Nah, ketika dia berada di Australia dan dia membutuhkan ringgit, dia harus meminjam yang namanya ringgit ini, gitu ya. Nah, ketika dia meminjam ringgit, dia itu bisa mengeluarkan yang namanya Eurobond, gitu. Jadi dia membuat sebuah surat ya atau bond, obligasi. Nah, tapi denominasi uangnya itu dalam ringgit, gitu. Nah, ini kita namakan dengan sebutan Eurobond. Jadi Eurobond ini bukan maksudnya didominasi dalam mata uang euro ya, tapi didenominasi oleh mata uang di mana mata uangnya itu bukan di tempat perusahaan itu atau orang itu yang mengeluarkan. Jadi misalkan PTA ini kan berada di Aussie. Nah, tapi bondnya ini tidak dikeluarkan dalam Australian dollar gitu ya, tapi dikeluarkannya dalam ringgit gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan Eurobond. Jadi mata uang yang dikeluarkan ringgit itu beda kan dengan mata uang dari negara di mana PTA itu berada. Nah, itu namanya adalah Eurobond ya. Nah, Eurobond ini berbeda dengan yang namanya foreign bond ya atau obligasi asing ya. Oke, nah kalau obligasi asing itu misalkan perusahaan PTA ini perusahaan Amerika, dia mengeluarkan bond dalam Australian dollar. Nah, ini kita sebut sebagai obligasi asing ya, karena obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan dari US, tapi dia itu didenominasi dalam mata uang di mana PT itu berada saat itu gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai obligasi asing gitu. Beda dengan Eurobond di mana eh, denominasi mata uangnya itu berbeda dengan tempat di mana dia berada gitu ya. Nah, seperti itu bedanya. Yang ini Eurobond. Coba aku tulis aja ya. Ini Eurobond.
Nah, ini kita sebut dengan foreign bond. Gitu. Nah, perbedaannya apa antara foreign bond dan Eurobond? Nah, bedanya seperti ini. Kalau foreign bond ini pasti diatur ya, diatur atau diregulasi oleh government di Australia gitu. Jadi diregulasi oleh Australian government ya. Jadi diatur undang-undangnya gitu. Pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat tentang Australian dollar, Australian atau foreign bond ini gitu ya, seperti kayak eh, kupon persennya gitu ya, seperti itu gitu. Nah, sementara kalau misalkan Eurobond ini nggak diatur sama pemerintah Australia gitu ya, jadi lebih bebas, lebih tidak terikat peraturan di negara apapun yang namanya Eurobond. Nah, jadi apa sih sebenarnya gunanya Eurobond ini? Ya, gunanya ini untuk membantu perusahaan-perusahaan multinasional ya, perusahaan multinasional yang saat itu lagi kekurangan uang atau membutuhkan sumber dana, membutuhkan pendanaan gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan untuk memberikan sumber dana bagi perusahaan tersebut gitu ya. Ketika dia membutuhkan dana, tapi dananya itu bukan didominasi untuk dari negara di tempat dia berada gitu ya. Nah, itu Eurobond itu sangat membantu sekali. Nah, seperti bond pada umumnya, Eurobond ini bekerja sama ya, maksudnya mekanismenya sama gitu. Maksud aku di dalam Eurobond ini nanti PTA ini akan membayar yang namanya kupon ya, seperti biasa dalam obligasi dia akan membayar kupon gitu nanti berapa persen gitu ya. Nah, lalu dia juga nanti pada akhir jatuh tempo dia akan membayar yang namanya principal ya atau face value-nya gitu ya. Pokok hutangnya yang dia butuhkan gitu ya. Nanti dia akan bayar kepada si investor dari Eurobond tersebut gitu. Nah, kalau kalian belum nonton video aku yang tentang obligasi, cara kerjanya kalian boleh nonton dulu ya biar mungkin kalian belum paham apa itu kupon, apa itu prinsipal dan segala macamnya ya. Nah, cara kerjanya sebenarnya sama, cuman hanya saja beda mata uangnya dan tadi yang aku bilang ya, beda peraturan yang mengikat dari bond tersebut gitu. Oh ya, dan lalu keuntungannya, salah satu keuntungan dari Eurobond ini adalah dia tidak dikenakan pajak ya, dan tadi seperti yang aku bilang, peraturan dari negara tersebut tidak mengikat ya, yang dapat membuat Eurobond ini lebih murah ya untuk dipinjam di pasar Eurobond dibanding dengan pasar utang lainnya gitu ya. Nah, pun dalam Eurobond ini akan terkena resiko nilai tukar ya, karena ini melibatkan beberapa eh, mata uang. Jadi akan terkena resiko nilai tukar karena nilai tukar itu dapat berubah dengan cepat dan dramatis gitu ya. Dan juga biasanya kupon di dalam Eurobond ini adalah bentuknya itu floating ya. Jadi mengikuti pasaran, floating rate ya, bukan fixed rate ya. Nah, yang aku cari-cari juga katanya kupon dari Eurobond ini sedikit lebih kecil ya dibandingkan dengan obligasi korporasi dari perusahaan US ya. Makanya dia membuat orang itu jadi males untuk berinvestasi dalam Eurobond kalau misalkan harganya itu nggak rendah-rendah banget gitu ya. Nah, jadi ya itu sih yang aku mau jelaskan ya tentang Eurobond ya. Oke guys, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.